Oke, hari ini driver ojol di berbagai kota itu ratusan ribu katanya, bahkan bisa sampai jutaan itu akan berunjuk rasa dengan cara mematikan aplikasinya. Saya kira sebagai sesama pengguna ojol ya, Bung ya. Anda harus speak up ini, Bung Rocky. Oh ya, tentu sebagai salah seorang pengguna ojol, karena saya lebih sering di Jakarta naik motor Gojek, ojol maksudnya, bersimpati dengan teman-teman yang menuntut semacam basis kehidupan yang makin lama makin tidak layak di Indonesia itu. Jadi teman-teman yang demo hari ini, dia tidak ingin membebani konsumennya, tetapi ingin menuntut hak-hak normatif dia terutama yang terabaikan oleh perusahaan. Dan itu hal yang sangat normal dalam sejarah perjuangan buruh, buruh pabrik, buruh tani, buruh bangunan, buruh transportasi. Dan semua ini menunjukkan bahwa ada yang gagal dipertahankan atau diselenggarakan oleh negara, yaitu kesejahteraan sosial. Jadi di setiap ada demonstrasi pekerjaan, yaitu pekerja kantoran atau mereka yang bahkan setiap hari harus terpapar dengan zat-zat berbahaya di jalan-jalan, teman-teman pengemudi ini menuntut semacam kepastian bahwa mereka bisa menabung, mereka bisa punya harapan untuk melihat anak cucu mereka itu tidak hidup lagi dari jalan. Dan itu sebetulnya yang kita sebut sebagai hak-hak warga negara yang harus diwujudkan oleh negara. Karena negara ini didesain untuk memakmurkan warga negara. Dan itu yang terus-menerus dianjurkan atau bahkan ditagihkan oleh rakyat pada Presiden Prabowo. Sebaliknya, Presiden Prabowo sudah berkali-kali menjanjikan itu. Dan kita mesti anggap bahwa Presiden Prabowo punya satu niat untuk membuat Indonesia lebih cepat keluar dari kemiskinan. Kita tahu bahwa Bank Dunia beberapa bulan lalu memberi data yang mencengangkan bahwa 172 juta rakyat Indonesia itu hidup di dalam kemiskinan. Yang dulu Presiden Jokowi bilang dia akan ubah Indonesia kurang dari, bahkan di periode pertama beliau mengatakan kita akan meroketkan ekonomi 10% dan karena itu kemiskinan tidak akan lagi di Indonesia. Faktanya justru setelah 10 tahun angka kemiskinan bukannya berkurang tapi bertambah. Itu artinya ada desain kebijakan yang gagal. Itu artinya ada prinsip-prinsip distribusi kekayaan atau bahkan sumber-sumber negara yang membuat disparitas berlangsung Indonesia itu tidak bisa dikendalikan oleh Presiden Jokowi. Dan karena itu Presiden Prabowo masuk dengan tema baru, yaitu rakyat first, putting people first, kira-kira itu temanya. Nah, dalam tema itu kita harus yakinkan bahwa tuntutan para pengemudi online ini itu memang berbasis pada niat untuk mendorong supaya pemerintah dan Presiden Prabowo mempercepat distribusi sebetulnya distribusi pendapatan sehingga keadilan itu lebih mudah dibayangkan oleh mereka yang hari-hari setiap hari ada di jalan dengan risiko tanpa jaminan kesehatan yang memadai, tanpa tabungan yang makin lama makin tergerus oleh hilangnya pekerjaan. Nasib driver ojol ini sungguh ironis ya, karena mereka ini sesungguhnya kalau dalam bisnis ini mereka sebenarnya apanya ya, pelaku utamanya ya. Tapi realitasnya mereka itu jadi objek eksploitasi dari para pemilik aplikator itu. Tarif dan komisi yang mereka terima itu rendah karena ini kita tahu lah itu karena ada faktor persaingan dan juga ini soal promosi-promosi besar yang membuat mereka kemudian bisa menguasai market gitu. Eh, tapi kan saya kira nggak bisa karena alasan itu mereka kemudian diabaikan karena tanpa para driver ojol ini ya sebenarnya mereka nggak jadi apa-apa juga. Ya betul, pada akhirnya yang terjadi adalah berebut celah pasar dan itu sudah menjadi doktrin atau hukum dalil ekonomi bahwa ketika demandnya tinggi, supply-nya sedikit, maka mereka bahkan menurunkan semacam keinginan untuk memperoleh pekerjaan. Satu waktu saya naik ojek online, naik motor, naik ojol. Lalu pengemudinya mengenali saya, dia bilang,
Saya juga FEU, bayangkan, dia menyebut dia sarjana dari Fakultas Ekonomi Indonesia, tetapi karena di PHK atau dia merasa bahwa dia bakal di PHK, maka dia mengundurkan diri dan mencari jalan keluar dengan jadi pengemudi online kan. Jadi dia bercerita bahwa teman-temannya juga banyak begitu, dan kita punya problem hari ini bahwa mereka yang sebetulnya ada di kantor-kantor dengan berdasi akhirnya tiba di jalan-jalan mengemudikan motor, dan itu bukan hal yang bisa kita anggap normal, karena seharusnya pengemudi motor itu bukan lagi mereka yang sudah berijazah itu, apalagi yang bahkan yang berijazah asli aja masih menjadi pengemudi motor karena kesulitan ekonomi. Jadi mereka merebut pasar atau lapangan kerja dari teman-teman kita yang mungkin hanya lulusan sekolah menengah kan. Jadi terlihat bahwa supply tenaga kerja itu berlebih, sementara demand-nya berlebih, supply-nya berkurang, dan itu menyebabkan bukan sekedar disparitas ekonomi, tapi disparitas psikologi. Bayangkan misalnya, capek-capek kuliah di universitas, akhirnya harus ada di jalan. Sementara mereka yang memang tidak mampu untuk pergi ke universitas dan berharap bisa kerja di jalan sebagai pengemudi ojol itu tidak bisa memperoleh pekerjaan karena direbut oleh mereka yang sarjana. Kan ini paradoksnya tuh. Tapi kita mau mengerti itu sebagai sesuatu yang harus diatur ulang tuh. Dalam peradaban modern harus dipastikan bahwa dalam jenjang tertentu seseorang bekerja pada jenis tertentu. Dalam jenjang yang lain seseorang boleh memilih, tetapi bukan karena keterbatasan ekonomi, tapi karena kecukupan pilihan justru. Kalau terdapat pilihan pekerjaan yang luas, maka tidak ada orang yang menurunkan nilai ijazahnya hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang beredar di jalan. Jadi sekali lagi ini soal yang rumit. Tetapi sekali lagi kita mau pastikan bahwa mereka yang berdemonstrasi hari ini adalah teman-teman kita. Mereka yang membawa kita memungkinkan barang-barang itu tiba dengan cepat. Nah, kalau sekarang mungkin mereka minta maaf karena mereka lagi mogok, sehingga mungkin pesanan-pesanan dari Shopee, ada yang beli kopi enak, ada yang beli roti, pesanan roti nggak bisa diantar. Para pecandu croissant itu tidak mungkin lagi menikmati pagi hari karena ada mogok. Mereka yang lagi pesan emas di Shopee misalnya terlambat pengirimannya. Jadi semua itu harus kita anggap sebagai bantuan kita untuk mengerti bahwa teman-teman ojol ini berupaya untuk meningkatkan tuntutan mereka karena hidup yang makin lama makin tak punya harapan. Ya, itu adalah hal yang sangat normal dalam perjuangan hidup sehari-hari. Saya pikir ini Presiden harus mulai turun tangan ini Bung Rocky, karena belajar dari kasus sebelumnya ya berkaitan dengan THR kemarin, masih ingat ya, itu para driver ojol aja ternyata itu negonya sangat alot, dan kemudian yang terima juga nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Tampak sekali kalau para pemilik aplikasi ini kemudian bermain-main dengan regulasi. Ini jadi kalau cuman level menteri, apalagi cuma wakil menteri, nggak cukup nih Bung Rocky. Di kota-kota besar terutama para pengguna online ini adalah mereka yang sehari-hari masih punya tabungan, tetapi berhemat. Mereka yang mungkin meninggalkan mobilnya di tempat-tempat parkir umum, karena kalau parkir di kantoran itu biaya parkirnya meningkat, akhirnya memilih pengemudi online. Dan sekarang kita mulai mengerti bahwa seluruh tema yang dibuat oleh Presiden Prabowo dalam upaya mensejahterakan rakyat diperlukan percepatan. Nah, hambatan-hambatan yang terlihat adalah soal regulasi yang tertati-tati di DPR, hak pekerja rumah tangga untuk memperoleh kesejahteraan, hak buruh termasuk pengemudi online untuk memperoleh harapan. Kan itu mesti di backup dengan regulasi, dan regulasi itu tidak mungkin selesai kalau tidak ada intervensi kuat dari Presiden, karena biasanya di DPR itu ya tukar tambah antara para politisi dan para pengusaha tuh untuk menekan sehabis-habisnya upah, sementara mungkin juga anggota DPR disogok sehingga memperlambat peningkatan atau pemenuhan hak-hak normatif kalangan buruh ini. Itu semua yang saya kira harus dipercepat hari ini, dan Presiden Prabowo barusan berpidato di Hari Buruh, itu satu tema yang sangat bagus, karena bahkan dengan melemparkan
bajunya itu artinya Prabowo mau kasih sinyal bahwa dia bersama buruh, keringat dia ada keringat buruh. Nah, silahkan kita tafsirkan itu. Ya sekali lagi, poin yang paling mendasar dalam demo hari ini adalah tuntutan kesejahteraan, termasuk kesejahteraan keluarganya itu, dan kesejahteraan keluarga itu adalah basis dari kesejahteraan nasional. Dan keterangan-keterangan yang beredar nanti itu pasti nanti ada yang nyinyir, ada yang merasa bahwa tidak toleran terhadap kebutuhan transportasi. Ya kita balikan aja, kalau kalian juga toleran terhadap tuntutan pengemudi online ini, ya bersabar aja kan semua hal yang dituntut oleh mereka itu juga bagian dari upaya untuk memastikan bahwa keluarga bahkan sahabat-sahabat mereka itu paham bahwa mereka sedang berdemonstrasi. Dan bukan cuma ojek online sebetulnya. Juga kalau ada demonstrasi mahasiswa, demonstrasi buruh, itu penanda serius bahwa ada hak yang harus diperjuangkan di jalan. Tidak semua hak bisa diperjuangkan melalui partai politik, karena kebanyakan perjuangan melalui partai politik itu berujung pada transaksi di parlemen. Nah, sekarang parlemennya ada di jalan. Jadi selamat berdemonstrasi, dan kita ingin supaya keadaan hari ini menjadi penanda bahwa ekonomi Indonesia memang lesu, politik letih, tapi itu semua boleh diucapkan melalui demonstrasi. Kan dijamin oleh konstitusi bahwa mengucapkan pikiran itu dalam bentuk tindakan demo itu, kan demo itu adalah pikiran yang diwujudkan di dalam bentuk organisasi. Itu organisasi apa ya? Organisasi demonstrasi itu hal yang biasa saja. Jangan ada yang dikriminalisasi hanya karena demonstrasi para pekerja online hari ini. Nah, ini mumpung Anda tadi ngomongin soal kinerja para menteri ya, ini karena memang kita tahu ini banyak sekali menteri yang ada yang memang serius bekerja untuk rakyat, tapi banyak juga yang justru mereka masuk kabinet itu untuk kepentingan kelompok-kelompok bisnis ini ya, mereka ini atau yang disebut untuk bekerja untuk kepentingan para oligarki. Ya, perhatian Presiden tentu terfokus hari ini pada tuntutan itu, tetapi ada tuntutan lain, yaitu mempercepat proses regulasi tadi. Saya terangkan tadi sudah. Lalu upaya untuk memberi semacam harapan yang harus dimulai dengan kepastian bahwa akan ada era baru di masa ini ketika paradigma ekonomi berubah, paradigma pembangunan berubah tuh. Dan itu juga harus dilanjutkan. Kalau publik menganggap bahwa para pembuat regulasi ini, terutama menteri-menteri, tidak mampu untuk menjamin bahwa aturan-aturan yang mensejahterakan rakyat itu tertunda-tunda, ya diganti aja kan. Kan dengan cara itu juga publik melihat bahwa memang ada kelembaman atau kelambanan di dalam kabinet Presiden Prabowo. Maka reshuffle itu adalah hal yang biasa. Karena mempercepat sesuatu tidak boleh dengan cara mengutak-utik hal yang memang tidak bisa lagi didorong-dorong, yaitu beberapa menteri yang betul-betul tidak mampu lagi menjalankan pesan reformasi, tidak mampu lagi membaca arah ideologi dari kebijakan Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi semua hal yang memungkinkan terjadinya perubahan, bahkan perubahan yang radikal hari-hari ini justru dipercepat oleh adanya demo ojol ini kan. Nah, demo ojol ini pasti akan didukung oleh semua pihak, termasuk mereka yang menginginkan pembersihan di kabinet, menteri-menteri yang sudah disebut-sebut, yang menteri kesehatan, menteri koperasi, menteri agama segala macam. Kan itu yang ditunggu oleh publik sebagai arah kebijakan baru atau konsistensi kebijakan dari Presiden Prabowo. Jadi sambil ya kita merayakan demonstrasi dan mendukung demonstrasi teman-teman ojol ini, kita juga mendukung percepatan perubahan kabinet. Kan cuma dengan cara itu Presiden Prabowo memperoleh kembali legitimasi yang selama ini menurun, karena dianggap bahwa Presiden Prabowo seolah-olah tidak punya visi yang berbeda dengan Presiden Jokowi itu. Nah, ini penanda baru bahwa dorongan publik untuk lebih visioner sang presiden itu menunjukkan dukungan publik supaya ada percepatan perubahan politik dan dengan demikian perubahan kebijakan. Nah, sekali lagi selamat berdemonstrasi. Sebagai pengguna ojol, saya membonceng tanpa hadir di dalam demonstrasi teman-teman. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang.
Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.